Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tentunya tetap NKRI harga mati. Kelas sosial nampaknya sangat penting untuk tetap dipertahankan. Makanya karena mempertahankan kelas sosial tersebut, terjadilah geger yang menggelinding jauh ke arah pertarungan primordial pribumi vs non pribumi. Padahal jika sejak awal ditarik ke ranah perdebatan ilmiah, maka khalayak tentu akan menikmatinya sebagai kasanah intelektual yang dapat menambah perbendaharaan pengetahuan. Geger yang dimaksud di sini adalah reaksi terhadap buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Menakar Kesohehan Nasab Habib di Indonesia. Karya intelektual melalui kajian ilmiah harusnya mendapat apresiasi dan reaksi positif, baik berupa diskusi, debat, ataupun kritik. Seharusnya begitu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kebanyakan dari habaib dan muhibbinnya merasa mendapat tikaman dari buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Kebanyakan dari mereka menyanggah dengan tanggapan emosional, menggiring opini seolah-olah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak meyakini adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Padahal yang disoroti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanyalah kesohehan nasab khusus Ba'alwi. Reaksi seperti ini wajar karena selama ini seperti ada skenario yang mengesankan bahwa Ba'alwi adalah satu-satunya keturunan Rasulullah SAW yang ada di muka bumi. Dan mereka terlalu pede. Padahal di Nusantara ini ada keturunan Rasulullah SAW yang lain, yakni Trah Wali Songo, kan gitu toh. Setidaknya di Nusantara yang parsial digeneralisasi, yang salah satu dianggap satu-satunya, sehingga akibatnya ditengarai terjadi proses ba'alawisasi terhadap ulama masyhur di masa lalu atau penyebar agama Islam di suatu tempat yang identitasnya kabur atau dikaburkan. Kemudian dicantolkan marga dari Ba'alwi dan dibuat narasi seolah-olah mereka yang dihormati dan dimuliakan di suatu tempat karena jasa-jasanya di masa lalu. Dalam menyebarkan Islam adalah leluhur habaib. Cerdas. Trik licik mereka itu seperti itu. Ba'alwi adalah salah satu, jika benar, yang mengaku klan keturunan Rasulullah SAW, bukan satu-satunya. Dan ada klan lain keturunan Rasulullah SAW. Mengkritik atau meragukan nasab Ba'alwi tidak berarti mengkritik atau meragukan nasab keseluruhan keturunan baginda Rasulullah SAW. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melalui penelitiannya berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi terputus sekitar 500 tahun. Ahmad bin Isa Al-Muhajir disebutkan hanya memiliki 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Tentang hal ini ulama nasab berbeda pendapat
karena yang disepakati atau muttafaqun alaih hanya Muhammad sebagai anak Ahmad bin Isa. Dua yang lain yakni Ali dan Husain masih diperselisihkan ulama atau mukhtalaf alaih. Baru kemudian hari muncul nama lain seperti Abdullah dan Ubaidillah. Ubaidillah inilah yang merupakan nenek moyang para habaib. Jika Balwi tidak dapat mengajukan bukti berupa referensi kitab ulama nasab yang mencatat nama Ubaidillah secara sah sebagai keturunan baginda Rasulullah SAW, maka dari buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini telah cukup untuk menumbangkan klaim sepihak Pak Alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.